Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Hasanah, NIM 2210101049. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Sistem Digesti. Apa itu sistem digesti? Digesti atau pencernaan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorbasi oleh saluran pencernaan. Proses digesti meliputi pengambilan makanan atau prehensi, memamah atau mastikasi, penelanan atau deglutisi, pencernaan atau digesti, dan pengeluaran sisa-sisa pencernaan egestit. Berdasarkan proses pencernaan dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Inilah bagian-bagian sistem pencernaan. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, tiga lambung, empat usus halus, kelima usus besar, dan terakhir anus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mulut. Di rongga mulut terdapat gigi atau gerigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Di rongga mulut terdapat bibir, lidah, dan palatum atau langit-langit untuk membantu mengunyah zat-zat makanan dan menelan zat makanan. Di rongga mulut terdapat muara kelenjar air liur atau saliva yang mengandung enzim. Selanjutnya kerongkongan, sebagai saluran panjang berotot atau muskuler yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphenoter esofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Selanjutnya lambung. Di lambung, makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Mukosa lambung banyak mengandung kelenjar pencernaan. Kelenjar pada bagian pilorika dan kardiaka menghasilkan lendir. Kelenjar pada fundus terdapat sel parietal atau okintikel menghasilkan HCl, dan sifkel menghasilkan pepsinogen. Proses digesti di lambung meliputi 1. Pencernaan pada lambung sebatas pada protein, sangat sedikit lemak, dan karbohidrat. Absorbasi zat-zat tertentu seperti alkohol, obat-obatan. 2. Makanan setelah melewati lambung menjadi dalam bentuk bubur makanan atau simen. Dengan mekanisme dorongan dari otot lambung, simen menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Selanjutnya hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Selanjutnya hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh berdasarkan pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat berbahaya dan bersifat racun makanan, hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecahkan glikogen. Kemudian kantong empedu. Kantong empedu juga berperan dalam proses pencernaan. Organ ini menjadi wadah penyimpanan empedu, yaitu cairan berwarna kuning kehijauan yang terdiri dari garam, kolesterol, dan lecitin. Empedu yang dihasilkan organ ini akan digunakan usus kecil untuk mencerna makanan. Selanjutnya usus halus. Fungsi dari usus halus yaitu A. Fungsi pergerakan terdiri atas gerakan segmentasi dan gerakan peristaltik. Pergerakan segmentasi adalah pergerakan mencampur makanan menggunakan enzim. Proses pencampuran makanan dilakukan untuk memudahkan proses pencernaan dan absorpsi. Otot longitudinal merupakan otot yang berperan dalam kontraksi segmentasi. Selanjutnya usus besar. Usus besar terdiri dari atas keokum dan kolum. Keokum berupa kantung-kantung dengan pita atau tinea dan frustra. Colon dapat dibedakan menjadi colon ascendens atau naik, transversal atau mendatar, descendens turun. Usus besar merupakan tempat untuk absorbasi air dan mineral yang tidak terserap di usus halus. Pencernaan secara mikrobiotis oleh bakteri komensal menghasilkan gas dan sintesis feed. Selanjutnya rektum. Rektum merupakan kantong yang berfungsi menampung feses setelah penuh terjadinya perangsangan karena ekstensi atau peregangan dinding rektum sehingga timbul keinginan untuk berak atau defekasi.
Kemudian anus. Anus merupakan katup muskuler atau sphincter ani, berfungsi mengatur pengeluaran tinja. Kelainan saluran pencernaan. 1. Mencret atau diare, karena adanya rangsangan yang berlebihan sehingga motilitas usus meningkat. 2. Konstipasi, karena defekasi yang tidak teratur dan sulit. Ini daftar pustaka dari materi saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.